Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali via Zoom. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat di kediamannya masing-masing. Insya Allah ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Materi yang akan kita bahas atau kita diskusikan itu terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, untuk pertama saya insya Allah menyampaikan sedikit materi dulu, kemudian nanti saya serahkan kepada teman-teman mahasiswa semua untuk melanjutkan diskusi dan presentasinya. Oke, baiknya untuk menambah keberkahan dalam perkuliahan kita, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ada beberapa jenis-jenis di dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama dari segi pemikiran, maka di sini ada dikategorikan sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, untuk ideologi terbuka itu bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Kemudian untuk ideologi tertutup artinya norma-norma yang beku ataupun juga kaku ya, bersifat keras dan mutlak untuk dijadikan pedoman ataupun juga harus diikuti ketika menjalankan nilai-nilai tersebut dalam ideologi untuk kehidupan berbangsa dan masyarakat. Nah, ini kalau ditinjau dari segi pemikirannya gitu ya. Nah, jadi kalau terkait ideologi itu adalah gagasan ataupun juga ide-ide yang muncul dari suatu individual dan akhirnya nanti bisa berkembang pada suatu kelompok ataupun juga komunitas dalam berbangsa dan negara. Berikutnya, jenis-jenis ideologi yang ditinjau dari segi sosiologis, maka di sini terdapat dua buah istilah yakni ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Kalau terkait ideologi partikular tersusun secara sistematis dan keterkaitan erat atau berkaitan erat untuk kepentingan sosial di dalam suatu masyarakat. Contohnya, ada ideologi yang masuk dalam partikular ini, komunisme, kemudian liberalisme. Kemudian ideologi komprehensif, ideologi ini tentunya berbeda dengan yang partikular tadi, di mana dia bercita-cita melakukan suatu tatanan baru atau perubahan baru, yakni melakukan transformasi besar-besaran menuju bentuk tertentu. Ini adalah ideologi komprehensif. Kemudian, lalu tergolong apakah ideologi Pancasila? Nah, tadi telah ada dibahas terkait ideologi partikular dan komprehensif. Maka disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, Mantran Kementerian Hukum dan HAM, yang disitir pada konstatasi Mannheim bahwa ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, artinya dia tidak berpihak pada golongan-golongan tertentu atau blok-blok tertentu. Nah, alasannya karena Pancasila dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia yang mampu mengakomodir ataupun juga mengakomodasi berbagai
idealisme yang berkembang dalam masyarakat. Nah, terkait idealisme itu sendiri merupakan pengetahuan dan kebenaran di mana untuk pengetahuan dan kebenaran itu tertingginya merupakan suatu ide-ide tadi. Merupakan manifestasi dari suatu golongan masyarakat. Nah, berikutnya terkait hubungan antara filsafat dan Pancasila. Hubungan antara filsafat dan ideologi di dalam Pancasila. Untuk filsafat itu dipandang sebagai suatu kumpulan berbagai nilai yang terhubung atau terkoneksi yang disebut dengan sistem. Secara epistemologis, kebenarannya telah diyakini. Dan adapun epistemologis itu merupakan teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana memperoleh atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari suatu objek yang dipikirkan. Kemudian terkait filsafat itu dapat menjadi acuan dasar ataupun pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta. Maka di sini terkoneksi yang disebut dengan belief system. Lalu terkait filsafat ini mengatur hubungan dengan alam semesta. Tidak hanya pada lingkungan ataupun juga alam-alam yang ada di sekitar, maka juga mengatur terkait hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat, kemudian bagaimana berbangsa dan bernegara. Nah, tentunya filsafat itu juga memiliki suatu strategi dan doktrin dalam mengamalkan dari suatu objek yang akan mencapai suatu cita-cita. Oke, tadi ditinjau dari filsafat yang tentunya berhubungan dengan ideologi. Maka untuk ideologi, setelah filsafat baru lahir ideologi. Maka ideologi merupakan suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar serta menyeluruh yang saling menjalin menjadi suatu pemikiran logis. Nah, di mana di dalam pemikiran logis itu sumbernya itu adalah filsafat tadi, karena filsafat tadi ada mencakup atau memuat ilmu pengetahuan ya, atau dalam epistemologis tadi. Kemudian system of thought, di mana ideologi itu mencari nilai, norma, dan cita-cita. Sumbernya merupakan filsafat. Ideologi bersifat mendasar dan nyata untuk diaktualisasikan. Jadi kalau terkait aktualisasi, apabila ingin mencapai suatu keinginan, maka harus melakukan sesuatu hal yang tepat dan bijaksana. Oke, jadi kesimpulannya antara filsafat dan ideologi memiliki keterkaitan dan hubungan yang kuat. Oke, berikutnya. Bagaimana perbandingan beberapa ideologi? Oke, di dalam berbangsa dan bernegara, kalau di dalam negeri, khususnya di negara kita kenal ideologi Pancasila. Gagasan atau ide-ide yang memunculkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil kajian dari pendahulu bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, maka untuk di luar negara, maka kita kenal ada paham yang sering mungkin juga ketika para akademisi, para politisi, serta dari kalangan-kalangan masyarakat itu ada menyebutkan istilah ideologi liberalisme, ideologi komunisme. Nah, tentu ideologi-ideologi itu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lalu apa sajakah ideologi liberal? Maka terkait ideologi liberal, beberapa poin yang saya singkat. Warga negara bebas untuk memeluk suatu agama. Kemudian di dalam
itu juga warga negara juga berhak untuk tidak memilih agama atau ateis. Nah, jadi memang liberal itu dikenal dengan istilah kebebasan dari individualisnya. Kemudian nilai-nilai agama dalam negara itu dipisahkan serta dibedakan oleh negara. Jadi peran negara di sini sangat vital, artinya sangat bisa kita lihat bahwa negara itu andil dalam berbagai kebijakan yang berkaitan antara agama dan negara. Artinya tuntunan itu yang telah dituliskan di dalam agama, maka negara itu mengaturnya. Ini untuk ideologi liberal. Kemudian terkait ideologi liberal ini sifatnya itu adalah sekuler. Nah, ini tadi pengembangan dari poin C, yaitu memisahkan antara negara dan agama. Ketika mengurus atau juga berkaitan dengan hal negara, maka di situ agama memiliki ranahnya sendiri. Nah, tentunya hal seperti ini itu sulit apabila mau dikembangkan di negara Indonesia. Kemudian terkait ideologi komunisme, ini berbeda dengan liberalisme. Kalau pada liberalisme tadi terkait masalah individualisme ataupun juga kebebasan hak kepada suatu individu, maka terkait komunisme itu berbeda. Kalau komunisme adalah untuk makhluk sosial. Cukup makhluk sosial di dalam ideologi komunisme. Nah, adapun terkait komunisme itu bersifat ateis, artinya tidak memiliki suatu kepercayaan agama. Karena di sini nanti ada istilah manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya itu murni dari pemikiran manusia itu. Nah, lalu di dalam ideologi komunisme melarang dan menekan kehidupan beragama. Agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Kemudian nilai dalam negara itu adalah segala sesuatunya adalah materi. Berikutnya, ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita singgung terus ya, itu bersifatnya adalah aktual, kemudian dinamis, artinya dapat bergerak, serta antisipatif. Antisipatif memiliki pengertian bahwa sigap dalam tantangan-tantangan di dalam berbangsa dan negara, serta mampu menyesuaikan zaman. Zaman telah berubah, era industri juga selalu mengalami yang namanya perubahan-perubahan, maka Pancasila berdasarkan konsep-konsep dari para ahli itu mampu menyesuaikan dengan zaman. Tinggal bagaimana dari setiap individu ataupun masyarakat bisa mengimplementasikan secara baik. Nah, lalu terkait masalah tadi ideologi partikular serta komprehensif, maka Pancasila itu tidak masuk ke dalam blok tersebut. Maka ideologi Pancasila itu sifatnya adalah ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai yang termasuk ataupun juga yang dituliskan di dalam ideologi terbuka berdasarkan pada sumber Notonegoro, maka ini adalah ada 3, yaitu ada nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Terkait nilai dasar yaitu adalah nilai-nilai yang menjadi pokok Pancasila, di mana kita kenal ada 5 ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut atau nilai dasar tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan sifatnya tetap final, artinya tidak dapat berubah. Nah, adapun misalkan ingin mau diperas menjadi ekasila ataupun juga trisila, itu adalah merupakan pendapat ya. Artinya hal itu sudah
sangat jauh kalau kita telah ulang. Yang disepakati itu adalah yang 5 dasar ini. Kemudian itu tadi kalau nilai dasar, dimensi yang dilihat itu adalah dimensi idealistis. Kemudian terkait nilai instrumental, instrumental itu adalah alat. Alat kita mau melaksanakan dari nilai-nilai dasar. Nah, kalau terkait nilai-nilai dasar ini, apabila kurang tepat ataupun juga tidak tepat dalam melaksanakannya, maka akan berdampak pada nilai praksis. Maka nanti sangat terlihat jelas di situ apabila ada suatu ketimpangan antara nilai praksis dan nilai dasar, maka yang bermasalah adalah nilai instrumentalnya yang berupa norma-norma. Kemudian di situ ada kebijakan terkait masalah norma, tentunya ada norma hukum, moral, norma agama, norma sosial, serta ada istilah garis besar haluan negara atau disingkat GBHN dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, dimensi ini dikatakan sebagai juga dimensi normatif. Lalu ada nilai praksis, yaitu realisasi cita-cita ataupun dari nilai dasar dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat, atau di sini dikatakan dimensi realita. Nah, tentunya apabila ketiga ini bisa berlaksana dengan baik, maka Pancasila sebagai ideologi negara itu juga tentu sesuai dengan harapan dan cita-cita kita pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik, mungkin ini yang materi saya dapat sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kelompok ketiga ya hari ini ya. Baik, cukup dulu. Kelompok 3 mungkin bisa bersiap-siap. Selanjutnya diserahkan pada kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bahas ini pakai PPT loh, Pak. Ya, silakan. Yang bisa share siapa? Yang mau nge-share ini siapa yang mau nge-share materi dari kelompok 3? Aisyah, kamu kah yang nge-share? Bisa. Anisha kah? Sudah bergabung yang mau nge-share Anissa ya? Ini mana Anisha? Siapa? Aisyah atau Anissa ya yang mau nge-share? Saya Bapak. Hairunisa. Hairunisa. Oke. Ya, dicoba share screen-nya.
Bisa saya mulai, Pak? Ya, Bisa dimulai kah? silakan Jaini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yukanda Pradana Putra, SPD MPD, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik kali yang dibahas hari ini adalah yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Jaini Rahman yang akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yaitu Khairun Nisa, Aisyah Nur Fahira, dan Muhammad Aldi Nasyahri. Ya, di sini saya akan membagi 4 sesi yaitu pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan ketiga sesi tanya jawab, dan keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya sesi yang kedua, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Aisyah Nur Fahira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Pembagian ideologi. 1. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang mengartikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai jumlahnya keluar, melainkan dipilih dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tertutup adalah suatu pemikiran yang tertutup. Ideologi tertutup adalah isinya kita tertentu, melainkan tuntutan dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Yang ketiga, ideologi partikular didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang terkait erat dengan yang tertentu dalam masyarakat. Ideologi didefinisikan sebagai suatu pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Hubungan antara filsafat dan ideologi. Filsafat adalah sebuah pemikiran kritis untuk melogikan sesuatu, sehingga filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cita-cita. Sudah tentu keterkaitan antara keduanya sangat terlihat. Apabila tidak ada sistem filsafat, akankah ideologi ada? Tanpa adanya filsafat, ideologi tidak akan ada. Setiap ideologi bersumber dari filsafat. Filsafat lahir dari perenungan dan pencarian
jati diri, sehingga lahirlah cita-cita dan tujuan yang menjadi landasan hidup seseorang atau suatu kelompok, sehingga hal tersebut menjadi identitas bagi milik ideologi tersebut. Suaranya di mute itu, Ais. Maaf. Ya, selanjutnya saya yang akan menjelaskan, yaitu perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Hukum, yaitu pertama hukum. Pancasila, demokrasi Pancasila, yaitu hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Komunismenya, demokrasi rakyat berkuasa mutlak, satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Yang ketiga yaitu liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Lanjut. Yang kedua itu ekonomi. Yang pertama itu Pancasilanya, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Kalau komunismenya yang kedua itu peran negara dominan, demi kolektivitas, berarti demi negara monopoli negara. Yang ketiga itu liberalismenya, yaitu peran negara kecil swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Itu lanjut. Yang ketiga itu agama. Pancasila, yang pertama Pancasila, bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua itu komunismenya, agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis. Yang ketiga liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, itu memilih agama atau ateis. Lanjut. Yang itu pandangan terhadap individu dan masyarakat, yaitu Pancasilanya, individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu ras, serasi, dan seimbang. Kalau komunismenya yang kedua, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Yang liberalismenya itu yang ketiga, individu lebih penting daripada masyarakat, yaitu masyarakat diabadikan bagi individu. Itu lanjut. Ini ciri khasnya yaitu Pancasila, demokrasi Pancasila bebas memilih agama. Yang itu komunismenya itu ateis, dogma pelindung, dogma otoriter dan ingkerham. Yang ketiga itu liberalisme, dogmatis. Yang ketiga itu liberalisme, itu penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum dan menolak dogmatis. Terima kasih. Itu selanjutnya akan disampaikan oleh Hairunisa. Perkembangan agama di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaan. Pemerintah bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
hubungan antar agama di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Rasjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-menawar, apalagi berganti. Ia mengibaratkan bahwa agama bukan sebagai rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat pisah darinya. Berdasarkan keyakinan inilah menurut Rasjidi, umat beragama sulit membicarakan objektif dalam soal keagamaan karena manusia dalam keadaan involved terlibat sebagaimana seorang muslim misalnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa involved dengan Islam. Namun Rasjidi mengakui bahwa kenyataan sejarah masyarakat adalah multi kompleks yang mengandung religius pluralisme bermacam-macam agama. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan mengakui adanya religius pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dinamika keagamaan di Indonesia. Untuk memahami realitas kehidupan beragama di Indonesia dalam hubungannya dengan proses pendidikan Islam, masyarakat Indonesia adalah heterogen, plural baik dari sisi etnis, budaya, dan kepenganutan agama. Keragaman dalam penganut agama cenderung eksklusif, karena masing-masing memiliki keyakinan bahwa kebenaran agamanya lah yang paling benar. Truth claim. Doktrin toleransi ini perlu ditanamkan sejak usia dini untuk menumbuhkan kesadaran bertoleransi. Toleransi adalah perilaku yang melekat dalam kepribadian setiap orang untuk tetap saling menghormati walau berbeda agama. Hubungan agama dan Pancasila. Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai bangsa yang beragama. Kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Agar nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama, khususnya nilai-nilai dinul Islam, benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Thank you. Ya, terima kasih kepada Aldi tadi, maaf tidak saya sebutkan namanya karena langsung tadi. Ya, di sini kami sudah menyampaikan materi kami, yaitu kita akan lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Dari pembahasan tadi, kalau ada yang tidak kurang ngerti atau belum paham bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Mohon maaf sekali lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kalian, kan agama itu sudah menjadi keyakinan sebelum Pancasila itu ada. Jika agama ini tidak dijalankan, bagaimana kalian itu mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa? Ngerti nggak? Maksudnya? Ini kan Ulang. misalnya, kan agama itu sudah menjadi keyakinan sebelum Pancasila itu ada, iya kan? Nah, kalau semisalnya agama ini tidak dijalankan gitu, bagaimana kalian itu mengamalkan sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa? Nih, maksudnya nih yang dulu kah apa yang sekarang? Sekarang kan sudah dianu. Iya, ini semisalkan. Misalkan tuh yang dulu kah atau yang sekarang gitu nah. Sekarang tuh semisalkannya ya. Ini contoh aja. Oh ya, Jangan semisalkannya ngegas, kalau Jai. Iya, guys. Jai santai aja. Iya, bro, sabar loh. Ya, apa Jai? Ya, nanti ditampung dulu. Sabar. Ya, Jai. Makasih ya, Jai. Ini semisalkan aja, Jai, karena saya ini berpikir-pikir itu, Jai. Kayak mana misalkannya ndak ada. Ya. Maksudkan kamu kan zaman sekarang misalkan tidak dijalankan agama Ya. itu. Kan? Ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Nur Hidayah. Udahnya kelas mau lari dari kantin tadi. Ya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, dipersilakan untuk teman-teman mahasiswa semua kalau ada pertanyaan. Ya, kalau belum ada bisa sambil ini aja ya, Pak, dijawab dulu ya.
Bisa dijawab mungkin kelompok 3. Udah bisa dijawab, Jenny? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah. Gimana kalau sila pertama apa tadi? Nggak ingat lah. Tidak dijalankannya, gitu lah. Pada sekarang, menurut saya kalau tidak dijalankan itu akan berakibat fatal. Dulu kan ada kan itu namanya Piagam Jakarta Charter. Itu kan dimana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di situ kan sudah tentu bagi Islam saja, dimana yang agama-agama lain seperti yang Buddha, Kristen merasa ya, ada perbedaan situ di dalam Pancasila, makanya diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dimana dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan masing-masing agama yang dia. Yaitu sekarang kan ada 6 agama tuh. Yang pertama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut saya gitu. Kalau tidak dijalankan maka akan fatal pun akibatnya. Sekian, terima kasih. Baik, Jai, Mana? terima kasih. Menurut Nur Hidayah, apakah sudah puas? Kalau udah puas, kan lah. Diterima, Jai, bukan puas, Jai. Oke, terima kasih untuk Nur Hidayah. Tadi ada pertanyaan di chat ya. Assalamualaikum, saya Tata Muftahul Fadliyah. Menurut pandangan kalian sendiri, apakah ideologi Pancasila itu? Oke, apakah Tata? Saya Tata. Oke, Tata, saya terima. Nanti saya nyari. Mohon maaf Pak,
Sesi pertama ini ada berapa pertanyaan, Pak? 3 dulu ya. Silakan ya. Silakan. Berarti satu lagi. Ya, Ayo, silakan teman-teman. satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman saya yang bernama Aisyah Nur Tahira akan menjawab pertanyaan Tata. Yaitu pertanyaannya, menurut pandangan kalian sendiri, apakah ideologi Pancasila itu? Terima kasih. Baik, Silakan. menurut saya ideologi Pancasila itu merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 dalam Pancasila. Terus putus ini suaranya Aisyah. Jaringannya mungkin ini. Ya mungkin bisa videonya bisa dimatikan, terus di unmute aja. Ya, kepada Aisyah, apakah jaringanmu kurang bagus? Tes. Ya, masuk suaranya sudah, Aisyah. Ya, baik. Jadi menurut saya, ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Oke, kepada saudara Tata, apakah bisa diterima? Halo Tata. Oke, ada lagi Rahmatullah Mahmudah. Oke, kepada Tata. Mana orangnya nih? Apakah sudah diterima atau masih belum puas gitu? Tak ngomong.
Tak, jangan malu-malu lah, Tak. Ini tadi ada pertanyaan selanjutnya. Maaf di sini dulu, makanya saya pakai. Oke, yang saya pertanyakan, apakah sudah diterima dengan penjawaban dari saudara Aisyah tadi? Ini pertanyaan dari Rahmatul Mahmudah. Saya ingin bertanya, maksud dari agama harus menjiwai dalam kehidupan bernegara, menurut kalian itu bagaimana? Terima kasih. Oke, sudah diterima katanya. Makasih juga buat Takria. Oke, pertanyaan yang ketiga. Mohon maaf, Pak. Ya, Tadi tuh di kolom chat ada yang ingin bertanya lagi. Apakah bisa, Kak, Pak? 4. ya coba 3 dulu dijawab ya. Nanti Ya. waktu masih ada, silakan yang keempat. Oke, Pak. Saya mencari jawaban yang ketiga dulu. Maulana mirip anti mage. Sudah bisa dijawab, Jai? Mohon maaf, Pak, masih mencari, Pak. Nah,
Diusahakan tidak terlalu lama ya waktunya ya, cari jawaban. Katanya masih nyusun kalimat, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatul Mahmudah. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bernegara. Menurut kalian bagaimana? Menurut saya, agama dan negara itu saling berkaitan karena pada sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu saling apa ya, kayak saling berkaitan seperti itu. Apakah bisa diterima? Rahmatul Mahmudah. Ya, mohon maaf kepada Rahmatul Mahmudah, apakah sudah bisa diterima? Oke, sudah Pak. Baik katanya. Ya, Sudah habis. oke. Saya dilanjut, mungkin tadi ada satu pertanyaan masih ya. Bisa kah? Bisa dilanjutkan? Siapa tadi mau bertanya? Di Muhammad Saipul. Bisa Muhammad Saipul. Bisa di Assalamualaikum. ya, di videonya dinonaktifkan aja ya biar jaringannya stabil. Saya ingin bertanya tentang apa dampak bagi negara, khususnya negara Indonesia, ketika tidak menggunakan atau tidak melakukan ideologi Pancasila. Ataupun salah satu contoh, ada suatu negara yang mempunyai ideologi, tapi masyarakatnya tidak mengetahui ideologi. Apa dampaknya? Maksud dari Saipul ini saya perjelas lagi ya. Apakah dampak yang tidak ideologi, begitukah? Muhammad Saipul. Ya, negara yang tidak memakai ideologi atau negara menggunakan tapi masyarakatnya tidak mengetahui. Berarti ada dua nih ya, yang memakai dan tidak memakai. Oke, terima kasih Bang Saipul. Ya, cukup 4 dulu ya. Silakan yang keempatnya dijawab dulu.
Mohon maaf kepada Muhammad Saiful, apakah bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat? Oke, jadi pertanyaannya Muhammad Saiful tadi terkait dampak negara ya, khususnya kalau misalkan Indonesia itu tidak melaksanakan ideologi Pancasila. Nah, nanti seperti apa? Nah, itu kan bisa jadi masyarakatnya nanti tidak melaksanakan ideologi Pancasila itu walaupun sudah ada sosialisasi, ataupun juga sudah ada pendidikan, maka dampaknya nanti itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dijawab oleh kelompok ketiga. Oke Pak. Saudara Aisyah akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Saiful. Ya, silakan. Baik. Apabila pada suatu negara tidak memiliki sebuah dasar negara, maka negara tersebut akan hancur. Kenapa? Dikarenakan negara tersebut tidak memiliki sebuah acuan untuk hidup dan menjadi dasar mengapa sebuah negara tersebut berdiri dan terbentuk hingga pada saat ini.
satu lagi Aisyah yang menggunakan, dia ada 2 kayak beranak gitu. Oke, mungkin bisa saya berikan pengantar aja juga ya. Barangkali nanti bisa dijelaskan juga oleh kelompok 3. Jadi kalau di dalam filsafat itu ada 4 jenis manusia. Nah, yang berkaitan dengan pertanyaannya dari Muhammad Saiful ini, menggunakan ideologi Pancasila, tapi masyarakatnya tidak mengetahui. Nah, jadi mungkin itu bisa dijelaskan mungkin ya, maksudnya seperti apa. Karena kan sifat manusia itu ada yang manusia tahu tetapi tidak ditahunya, itu ada gitu, ada 4 jenis ya. Kalau nanti khusus topik filsafat, nah itu ada pembahasannya khusus terkait 4 jenis manusia. Menurut saya sih bukan tidak tahu Pak, tapi kayaknya mengabaikan. Karena kan pemerintahan sudah pasti kan di sekolah-sekolah itu pasti yang jenjang SMP, SMA sampai kuliah pasti ada yang namanya itu pelajaran PPKN, pasti menjelaskan tentang ideologi. Pasti itu Pak. Itu kan bagi kalau itu menurut saya ya kan bagi yang sekolah. Kalau yang tidak sekolah apalagi banyak yang warga-warga yang awam gitu kan, banyak juga yang tidak tahu. Mungkin ada dulu dari pendapat kelompok 3. Ya, ini bagus nih ya. Ditambahkan oleh Tata tadi terkait masalah dampak negara yang tidak mengamalkan ataupun juga tidak melaksanakan ideologi. Itu suatu ideologi ya. Jadi akibatnya ialah bangsa akan kehilangan ciri khas dan kepribadiannya, serta tanpa adanya ideologi maka suatu negara akan terombang-ambing dalam menghadapi di dalam masyarakat itu sendiri, maupun persoalan perumatan manusia di dalam pergaulan bangsa di dunia. Jadi memang kalau kita belajar Pancasila kemarin kan ada itu ya istilah tentang Pancasila sebagai falsafah negara, artinya sebagai acuan, pedoman, dan tuntunan. Maka kalau
tidak ada dasarnya atau tuntunan dalam menjalankan kehidupan, akan sulit gitu ya, karena tidak mempunyai suatu arah ataupun juga tidak mempunyai suatu cita-cita. Kalau kita sendiri, bangsa Indonesia terbentuk ataupun negara Indonesia berdiri itu punya cita-cita, yaitu adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya cita-citanya adalah untuk mencapai rakyat yang adil dan makmur, seperti itu. Oke, sambil nanti menunggu pendapat dari kelompok ketiga, mungkin saya juga sedikit ya menanggapi berbagai diskusi tadi. Kita ketahui bahwa agama merupakan keyakinan suatu bangsa. Nah, bagaimana mengamalkan Pancasila, khususnya sila pertama, apabila tidak memiliki agama ataupun juga tidak menjalankan agama. Nah, tentu itu seperti kita kembali kepada zaman jahiliyah ya. Kalau di zaman Rasul dulu, zaman jahiliyah, tidak memiliki suatu tuntunan ataupun juga agama yang jelas, maka banyak sekali yang namanya terjadi perpecahan, kemudian juga serta yang mungkin sangat tidak diharapkan adalah pertumpahan darah, seperti itu. Nah, maka di dalam mengamalkan Pancasila ini, khususnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa, tentu harus memiliki keyakinan dulu terhadap suatu agama. Tentunya Islam itu sudah sangat sudah sangat lengkap penjelasan-penjelasan baik masalah yang berkaitan bangsa serta bernegara. Saya rasa sudah ada tuntunan dan hukum-hukum yang mengaturnya berdasarkan syariah-syariahnya penjelasannya. Kemudian agama harus menjiwai dalam kehidupan bernegara. Oke, memang antara kita bernegara dan beragama itu saling berhubungan. Tetapi untuk kita beragama itu tidak yang namanya menyesuaikan dengan bernegara gitu. Jadi kalau misalkan bernegara suatu kebijakan yang mungkin ada bertentangan dengan agama, itu juga perlu ditinjau lagi atau ditelaah lagi. Karena nanti kembali lagi pada dasarnya individu masing-masing terkait masalah keyakinan beragama. Ya, tadi terkait apa itu ideologi Pancasila sudah disampaikan ya oleh Aisyah Nurfahira bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai pokoknya atau kelima sila dalam Pancasila. Seperti itu. Sebenarnya luas sekali kalau ingin menjabarkan ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila itu khususnya ideologi itu dapat kita pandang dari berbagai aspek. Kemudian intinya nanti sumbernya itu adalah nilai dasar Pancasila, seperti itu. Kemudian dari diskusi tadi juga ada menyinggung masalah terkait implementasi atau pelaksanaan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat. Memang terkadang masyarakat ada yang sudah tahu, tidak tahu, mungkin atau tidak sadar gitu ya, bahwa dia telah misalkan melakukan Pancasila. Nah, kalau terkait misalkan para akademisi atau dari segi pendidikan, saya rasa itu sudah sangat familiar gitu ya, sudah sangat terkenal sekali itu Pancasila, mulai dari kita mungkin jenjang pendidikan dasar hingga sekarang ke perguruan tinggi, nama Pancasila hampir selalu kita dengar seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan orang yang mungkin masih sangat awam, bagaimana
terus bagaimana program itu dilaksanakan gitu ya. Jadi program-program yang ada di pemerintahan sekarang itu bisa saling bahu-membahu diimplementasikan dengan baik. Cuman yang terpenting sekarang ini bagaimana semua itu bisa memahami per poin-poin gitu ya. Terkadang ada yang misalkan dari segi ketuhanan yang Maha Esa, ya kalau kita perhatikan mungkin seseorang individu yang gemar berangkat ke masjid walaupun dia nggak ngerti gitu kan, maksudnya itu di dalam sila Pancasila itu dia melaksanakan seperti apa. Nah itu artinya dia sudah melaksanakan tetapi dia tidak paham terkait sila keberapa yang sudah dia laksanakan, seperti itu. Memang perlu terus diajak gitu ya, diajak terus bagaimana melakukan pemahaman terhadap masyarakat kita yang mungkin masih belum memahami terkait nilai-nilai Pancasila. Terus yang paling mungkin bisa bagus itu adalah memberikan contoh dulu terhadap masyarakat sekitar kita. Bisa mulai dari lingkungan keluarga terdekat dulu, kemudian nanti bisa ke lingkungan tetangga hingga ke wilayah yang lebih luas seperti itu untuk dalam melaksanakan ideologi Pancasila. Nah, dampaknya ketika tidak melaksanakan suatu ideologi tadi itu sudah disinggung kasarnya itu sampai dikatakan negara itu akan mengalami kehancuran. Nah, definisi kehancuran itu sangat macam-macam gitu ya. Tidak hanya dari masalah norma ataupun sikap perilakunya, tetapi bisa berdampak kepada bidang-bidang yang lainnya. Sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan yang lain-lain seperti itu. Itu akan mengalami yang namanya degradasi dari masing-masing tugas pokoknya seperti itu. Seperti itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Mungkin dari kelompok 3 lagi kalau ada yang ingin menambahkan. Ya, di sini saya akan menambahkan, Pak. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijawab oleh Tata dan Bapak sendiri. Yang tadi kalau dampaknya tidak akan apa tadi? Dan Tata tadi. Ya, tadi sempat jawab sama Aisyah juga ya. Iya, Tata. Yang tadi kan tidak ada ciri khasnya ya. Betul juga. Dan juga kan tadi Bapak juga bilang ada 4 ciri manusia yang tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak menggunakannya, ada yang sudah tahu tapi tidak tahu dalam di kehidupan sehari itu dilakukan. Menurut saya gini, yang kata Upik tadi kan bagaimana cara orang awam seperti orang tua gitu yang tidak tahu. Mungkin kan di sini kita ada anak muda gitu, ya bisa kan kita sosialisasi gitu kepada masyarakat yang awam, khususnya bagi pemuda gitu, untuk mengenalkan ideologi kepada masyarakat awam. Menurut saya gitu, menurut kami. Ya, boleh. Mungkin ada memberikan ini tanggapan lain, mungkin tadi Akbar ya, Barudin boleh mungkin ada tanggapan. Upik ya, Akbar tuh. Ya. Saya mau menambahkan tadi kan maksudnya di situ karena yang dibahasnya tadi pendidikan gitu kan. Ya. Mungkin manu aja ya. Bisa dimatikan, bisa dimatikan videonya biar stabil jaringannya. Ya, coba. Tentang masalah apa? Pendidikan kan masalah di kalangan pendidikan. Kalau di kalangan pendidikan mungkin ya banyak yang tahu atau tidak mengetahui, proper tidak mengetahui. Cuman banyak juga sih di kalangan masyarakat kita yang seperti awam bagaimana menanggapinya gitu. Karena yang kita sampaikan mungkin secara sosialisasi
sosialisasi gitu kan anak mudanya. Itu aja, Pak. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Oke. Akbarudin ya. Nama lengkapnya Akbarudin, panggilannya siapa nih Akbarudin? Upik kah? Jauh sekali ya? Akbar, Pak. Bukan Pak, saya yang Oh, salah. salah. Akbar. Iya, oke. Saya yang salah. Ya, Akbar ya. Ya, terima kasih. Oke, saya rasa diskusi kita sudah berjalan ya cukup baik hari ini. Cuman nanti untuk ke depan biar nambah kelancaran, nanti bisa dipersiapkan perangkatnya juga ya. Barangkali kalau misalkan juga agak terputus-putus, itu terkadang kita harus punya trik sendiri. Misalkan matikan video, tetap pakai mute-nya disuarakan gitu. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Penting sudah cukup berjalan baik. Mungkin bisa ini ada kesimpulan kan? Coba dibacakan kesimpulannya. Ini saya akan membaca kesimpulan dari Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Terima kasih. Udah? Tutup Kak, Pak. Ya, silakan ditutup dulu. Sudah. Oke, mungkin terima kasih untuk teman-teman semua telah mendengarkan materi kami itu tentang ideologi negara. Ya, mungkin apabila kami dari kelompok 3 apabila ada salah kata, salah pertanyaan atau melenceng lah, mohon dimaafkan. Ya, mungkin itu saja. Saya ada pantun, kopi pahit, kopi manis, saya pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Berikutnya adalah kelompok keempat ya. Betul, kelompok 4 siapa aja nama anggotanya? Ada kelompok 4? Saya Pak. Ya, siapa? Islamia. Siapa lagi anggotanya? Delia Khairunisa, Eko, sama Afif. Ya, oke. Berlima ya? Berlima. Ya, Pak. Ya, nanti tolong dipersiapkan ya. Mungkin bisa untuk hari ini bisa jadikan acuan kelompok hari ini untuk yang berikutnya. Nah, nanti tolong untuk kelompok 3 tadi terkait PowerPoint dan makalahnya diuploadkan ke Google Classroom ya. Ya, Jenny. Makalah dan PowerPoint-nya nanti tolong diuploadkan ke Google Classroom ya. Oke, Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu seputar tugas. Jika tidak ada, kita cukupkan. Syukron semua atas perhatiannya hari ini. Ke depan saya harap juga bisa lebih baik, lebih disiplin ya untuk masuk ke dalam Zoom. Jadi waktunya juga kita bisa lebih tepat mengakhirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.